こんなんで自分が強いって勘違いできる頭どうなってんだ。俺の顔と名前よく覚えておけ。弱いやつは俺を避けるように、強いやつは俺を見つけるように。こいつは違うよ。負けたから。負けるってことは弱いってこと。弱いやつはシシトウレンにはいらない。梅ちゃん、いざ尋常に勝負。その子の相手はお前じゃないでしょ。下がっててよ。なんだ、スピードが上がっ。弱いやつはシシトウレンにはいらない。早くやろうよ。うるさいなあ、もう負けたんだから黙っててよ。だから聞かねえって言ってんだろ。ここへ来たのだって、てっぺんになって自分で自分を認めたかったからだ。やめてくれる？なめやがって。あの3人とっても強いから。力があるなら今度からはいいことに使おうね。おいお前、お前がやれ。はい、決まり。多門州2年の級長はこいつ、カジレント。カジさんは中学上がる頃までは喧嘩っ早くて手がつけられなかったそうです。待ちやがれ。ことはっちゃん、さん、はい。私は千代子だよ。聞いてねえよ。ほらほら。多分怖いのよ、人と近い関係を築くのが。てっぺんまで案内すると決めたので。俺だったらそうだな。交渉役とかどうだろう。まあその辺は任すわ。二礼、そうなあ。級長ってのは全部で何人いるんだ。あの人たちは級長ではないです。風林高校四天王とその補佐の方たちです。時刻衆筆頭椿野さん、項目衆筆頭水木さん、増上衆筆頭百瀬さん、そして我らが多門衆筆頭柊さん。気づいたやつもいるかと思うが、今年の苗の植え替えが無事終わりました。安西さん。なんかちょっと安心したらお腹空いてきちゃった。やらねえぞ。え？おい待てって。Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita siswa SMA Furin terkuat. Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan, duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Cerita dimulai di tengah sebuah kota, terdapat seorang laki-laki yang sedang berjalan sambil bergumam, "Aku menyukai sesuatu yang kuat dan tak tertarik dengan yang lemah." Kemudian kamera berpindah menyoroti wanita yang sedang diganggu oleh beberapa gangster. Karena kebetulan, pemuda itu pun datang menghampiri dan tiba-tiba terjadilah adegan baku hantam antara seorang pemuda dan beberapa orang anggota gangster di kota tersebut. Ya, disinilah kita melihat adegan epik dari MC kita yang bernama Sakura Haruka. Belum apa-apa kita sudah disuguhi adegan yang sangat menarik.
Apalagi bagi orang-orang yang suka nonton anime dengan battle hand to hand, tanpa banyak basa-basi terjadilah perkelahian tersebut dan tentu saja karena dia seorang MC yang dikaruniai kekuatan yang hebat walaupun tanpa hodam siluman kucing, dia bisa mengalahkan semua orang sendirian. こんなんで自分が強いって勘違いできる頭どうなってんだ。俺の顔と名前よく覚えておけ。弱い奴は俺を避けるように、強い奴は俺を見つけるように。 Skene berpindah ke sebuah tempat makan, di sini MC kita diberikan hadiah karena dia telah membantu wanita yang tadi diganggu kemudian wanita tersebut memperkenalkan diri, dia bernama Tachibana Kotoha, seorang wanita cantik pemilik salah satu tempat makan di kota tersebut. 私は立花琴葉。よろしくね。 Kotoha mengomentari penampilan Sakura karena dia memiliki warna rambut dan bola mata yang berbeda. Karena diperhatikan terlalu dekat oleh Kotoha, Sakura pun meloncat ke belakang dan memasang kuda-kuda untuk bertarung. Sakura merasa heran kepada Kotoha karena biasanya orang-orang akan berkata bahwa Sakura memiliki penampilan yang aneh serta menjijikan. Tapi Kotoha tidak berkata demikian, dia justru terlihat tertarik kepada Sakura karena penampilan dan kebaikannya. Sakura berkata dia berencana untuk menjadi orang terkuat di Furin. Karena dia sangat menyukai pertarungan dan dia ingin terlihat keren. Namun Kotoha memperingatkan bahwa dia tidak akan bisa meraih puncak Furin karena dia hanyalah seorang diri dan tidak akan ada yang mau meladeninya di Furin. Skene kemudian berpindah ke segerombolan gangster yang sedang membuat kekacauan di kota. Tujuan mereka adalah mencari Sakura dan melakukan balas dendam. Tentu saja jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Dan kebetulan mereka berpapasan dengan Sakura. Ketua gangster berbicara kepada Sakura namun Sakura menghiraukannya. Setelah melihat penampilan Sakura yang aneh, ketua gangster itu berkata menjijikan. Lalu di dalam hati Sakura berkata ini baru benar. Tanpa banyak basa-basi, Sakura pun melepaskan sebuah pukulan keras ke arah muka ketua gangster tersebut sehingga dia pun tersungkur. Walaupun melawan banyak orang sekaligus, Sakura berhasil menang berkat pengalaman dan kemampuannya dalam bertarung. Sampai pada suatu ketika Sakura melihat Kotoha yang disandera menggunakan pisau oleh salah seorang gangster. Tanpa berpikir panjang Sakura berlari dan langsung menendang gangster tersebut sampai terjatuh. Sakura mencoba melindungi Kotoha. Dia terus berpikir karena tidak ada untungnya dia bertarung demi melindungi orang lain. Karena dia tidak bisa berpikir dengan benar, akhirnya ada salah seorang anggota yang berhasil melukai kakinya dengan pisau. Sakura mengeluh mengapa dia harus bertarung sambil melindungi orang lain, itu tidaklah menguntungkan baginya dan justru malah merugikan dirinya. Sampai pada suatu ketika saat salah seorang gangster akan memukul kepala Sakura dengan tongkat besi tiba-tiba. Pukulan tersebut tidak mengenai Sakura namun malah mengenai salah seorang laki-laki yang mengenakan baju Furin yang sama dengan Sakura. Laki-laki tersebut adalah Hiragi dari Furin dan dari kejauhan terdapat 3 orang temannya yang berasal dari Furin yang berjalan mendekati tempat tersebut untuk memberikan bantuan. 3 orang tersebut bernama Matsumoto, Kaji dan Yanagida. Tanpa banyak basa-basi dimulailah pertarungan antara Furin dan seluruh anggota gangster yang membuat kekacauan di kota. Sakura berdiri kebingungan mengapa orang-orang Furin membantunya. Karena Sakura melamun dia tidak menyadari ada salah seorang gangster yang mencoba menyerangnya. Namun hal tersebut berhasil digagalkan oleh Hiragi yang langsung menendangnya. Sakura melihat sekeliling kota dan merasa heran mengapa warga malah mendukung anak-anak Furin yang sedang berkelahi. Dia tidak mengerti dengan keadaan yang terjadi saat ini. Kotoha menjelaskan bahwa kota tersebut sering terjadi perkelahian, perampokan dan kekerasan yang dilakukan oleh para gangster sehingga membuat kota menjadi tidak aman. Sampai pada suatu ketika keamanan kota berhasil dipulihkan berkat kedatangan anak-anak dari SMA Furin. Setelah itu warga kota memberikan julukan kepada para siswa Furin yaitu Bofurin, perisai pelindung kota, Windbreaker. Adegan berpindah kepada Sakura yang sedang menggendong seorang nenek memasuki kafe Kotoha. Nenek tersebut bernama Sato, dia adalah orang yang pertama kali ingin mengobati kaki Sakura yang terluka pada saat bertarung melawan gangster. Sakura merasa dijahili oleh nenek Sato karena awalnya dia bilang kalau punggungnya sakit. Namun setelah dia sampai di kafe milik Kotoha ternyata nenek Sato bisa berjalan dengan lancar. Namun di sini nenek Sato memberikan tanggapannya, dia berkata setelah semua yang dilakukan Sakura,
ternyata Sakura memang siswa SMA Furin. Kemudian Nenek Sato berterima kasih kepada Sakura. Sakura hanya menahan rasa malu mendengarkan ucapan dari Nenek Sato. Hal itu disebabkan karena dari awal, karakter Sakura memanglah orang yang tidak terlalu pandai bersosialisasi karena penampilannya yang cukup aneh. Karena tidak tahan, Sakura berencana untuk langsung pergi dari kafe tersebut, namun hal tersebut dihentikan oleh Kotoha. Kotoha memberikan roti lapis isi telur dengan tambahan buah-buahan kepada Sakura. Kotoha bertanya kepada Sakura mengapa dia buru-buru ingin berangkat ke sekolah, padahal upacara penerimaan siswa baru akan dilaksakan pada siang hari. Di sini Kotoha menggoda Sakura dengan mengatakan, apakah Sakura sudah merasa tidak sabar untuk segera bersekolah di Furin. Di sela pembahasan tersebut, tiba-tiba datanglah seorang anak berambut kuning yang mengenakan seragam Furin datang ke kafe Kotoha. Anak tersebut datang sambil meneriakkan nama Kotoha. Saat di depan pintu masuk, anak tersebut tersandung kemudian terjatuh di depan pintu masuk kafe tersebut. Nenek Sato yang melihat anak itu langsung menyapa anak tersebut, dan kita mengetahui bahwa anak tersebut bernama Nirei. Nirei yang disapa langsung menyapa Nenek Sato, tidak lupa dia juga memamerkan seragam Furin kepada Kotoha, karena melihat label yang masih menempel di seragam yang Nirei gunakan. Sakura langsung memberitahunya. Nirei yang mengetahui hal tersebut langsung berusaha melepas label tersebut dengan susah payah sampai dia berguling di lantai. Sakura berkata, orang seperti ini juga merupakan siswa Furin. Kemudian Kotoha membalas perkataan Sakura dengan berkata, iya, kalian akan menjadi teman satu angkatan. Rasa diremehkan oleh Sakura, Nirei merasa tidak terima dan berkata apa yang dia maksud dengan orang seperti ini, dan dari mana asalmu. Karena Nirei tidak pernah melihat Sakura sebelumnya, Nirei menambahkan apakah Sakura berasal dari luar kota. Nirei mendekati Sakura dan memperhatikan rambut dan mata Sakura. Sakura yang merasa terganggu langsung memasang ekspresi kesalnya. Namun tiba-tiba Nirei berkata, apakah kamu stres? Pasti berat sekali, padahal kamu masih muda. Menanggapi pernyataan tersebut Sakura merasa aneh dengan sikap Nirei. Sedangkan Kotoha langsung tertawa terbahak-bahak melihat pernyataan Nirei yang sangat lucu. Kotoha langsung memperkenalkan Sakura kepada Nirei dan sebaliknya. Nirei langsung membuka buku rahasianya, dan berkata bahwa dia tidak pernah mendengar nama Sakura sebelumnya. Dia bertanya mengapa orang yang tidak terkenal seperti Sakura berada di kota ini. Sakura yang merasa terhina merasa kesal, namun Kotoha berkata bahwa Nirei tidak memiliki niat buruk kepada Sakura. Nirei berkata bahwa Furin bukanlah sekolah biasa. Dia berkata bahwa Furin seperti pahlawan keadilan yang melindungi kota. Semua orang yang masuk ke SMA Furin selalu mengagumi para senior bertindak layaknya pahlawan termasuk juga Nirei. Dia juga bertanya mengapa orang luar yang tidak ada kaitannya dengan kota ingin masuk ke SMA Furin. Sakura kemudian menjawab bahwa dia ingin merebut posisi puncak. Dia menambahkan bahwa banyak orang-orang menarik di SMA Furin. Dengan merebut posisi puncak mungkin dia akan merasa terpuaskan. Namun di sini Nirei merasa bahwa Sakura tidak mungkin bisa mencapai puncak Furin. Kalau Sakura nekat memaksakan hal tersebut, dia akan menjadi botak. Menanggapi hal tersebut, Kotoha kembali tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Nirei. Nirei adalah orang yang lucu sekaligus konyol jika dilihat dari penampilan dan perkataannya. Karena merasa dipermaikan oleh Nirei, Sakura langsung marah dan mengajak Nirei untuk keluar. Namun hal tersebut tidak jadi dilakukan karena Nirei memiliki jadwal untuk berpatroli keliling kota. Setelah Nirei pergi Sakura mengomentari sikap, penampilan dan juga perlakuan Nirei terhadapnya. Sakura berkata orang seperti itu biasanya akan langsung kabur dari pertarungan. Bukan tanpa alasan, Sakura mengatakan hal tersebut karena Disa sudah sering melihat orang seperti di kehidupannya. Menanggapi hal tersebut, Kotoha kemudian bertanya kepada Sakura, apakah dia mengetahui warna dari buah kopi. Karena Sakura tidak tahu, Kotoha menjawab bahwa warna dari buah kopi adalah merah. Kotoha menambahkan boleh saja Sakura beranggapan demikian, tapi perlu diingat bahwa Sakura tidak boleh terlalu cepat menilai orang lain yang baru sebentar saja dia temui. Adegan berpindah kepada Sakura yang sedang berjalan di tengah kota sambil merenungkan perkataan Kotoha. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan sepasang suami istri yang menawarkan roti hangat untuk Sakura. Karena Sakura beralasan tidak lapar, pasangan tersebut memaksa dengan membungkuskan roti tersebut dan diberikan kepada Sakura. Hampir setiap toko yang Sakura lalui berterima kasih kepada Sakura karena dia telah menyelamatkan kota dari gangguan gangster kemarin. Tanpa Sakura sadari, dia mendapatkan banyak hadiah dari berbagai toko yang dia lalui.
Dia merasa heran kenapa orang-orang di kota ini bersikap seperti itu kepada orang seperti dirinya. Di saat Sakura sedang melamun, dia dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang tiba-tiba meminta bantuannya. Adegan pun berpindah kepada Nirei yang terjatuh karena dipukul oleh sekelompok preman yang mengganggu seorang wanita. Karena orang-orang tersebut menganggap Nirei orang yang payah, mereka pun langsung meninggalkan Nirei. Namun, Nirei tidak akan membiarkan orang-orang seperti mereka berkeliaran di kota tersebut. Saat Nirei sedang dipukuli oleh salah satu dari preman tersebut, tiba-tiba Sakura datang dan langsung menendang preman itu sampai terpental cukup jauh ke belakang. Semua orang yang melihatnya langsung merasa kaget dengan kedatangan Sakura. Setelah melakukan beberapa gerakan peregangan baku hantam singkat put langsung terjadi dan tentu saja dimenangkan oleh Sakura. Nirei yang mengetahui bahwa Sakura bisa mengalahkan 5 orang sekaligus langsung merasa bahwa Sakura sangatlah kuat. Kemudian adegan berpindah kepada masa lalu Nirei yang selalu dibuli oleh teman-temannya. Dan yang menyelamatkan Nirei adalah salah satu dari siswa Furin, itulah yang menjadi salah satu penyebab dia ingin masuk ke SMA Furin. Dia ingin menjadi orang yang kuat dan keren. Karena melihat Nirei yang bercerita sambil menangis, Sakura berkata bahwa dia akan terlihat lemah kalau menangis, dan Sakura juga menambahkan bahwa Nirei tidaklah cupu seperti apa yang selama ini Sakura bayangkan. Kemudian datanglah wanita yang meminta tolong kepada Sakura dan berterima kasih kepada Sakura dan Nirei karena telah mengalahkan sekelompok preman yang telah mengganggunya. Nirei langsung tertarik kepada Sakura dan bertanya berapa tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu, lalu menulisnya di buku rahasia milik Nirei. Melihat hal tersebut Sakura langsung menjitak kepala Nirei. Nirei berkata bahwa dia akan membantu Sakura sampai puncak, walaupun dia lemah dalam pertarungan, setidaknya dia akan membantu sebisanya. Adegan berpindah memperlihatkan sekolah Furin, dan ada salah satu siswa berambut putih yang berdiri di depan sekolah yang sedang menanti kedatangan para murid baru. Adegan kembali berpindah kepada Sakura yang sedang memakan roti. Nirei yang tidak sabar kemudian menarik Sakura agar segera berangkat ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, Nirei langsung mengajak Sakura untuk melihat papan pembagian kelas. Dia melihat bahwa Sakura dan Nirei sekelas. Kemudian Nirei mengecek orang-orang lain dan ternyata banyak orang-orang terkenal yang satu kelas dengan mereka berdua. Kemudian Nirei dikagetkan dengan salah satu nama dari daftar tersebut. Karena ada salah satu nama yang menurutnya berbahaya. Dia berkata agar Sakura berhati-hati terhadap orang tersebut. Saat Sakura dan Nirei memasuki ruang kelas, tiba-tiba semua orang langsung melirik ke arah Sakura. Dan ada salah satu siswa yang mengenal dan berjalan ke arah Sakura. Meskipun begitu Sakura tidak mengenalnya dan malah memasang pose yang siap untuk bertarung. Tentu saja Nirei langsung menghentikan kelakuan Sakura tersebut. Nirei memperhatikan orang tersebut dan mengetahui bahwa orang tersebut adalah Suo. Nirei menganggap bahwa Suo adalah orang yang kalem dan tenang, ternyata dia tidak seperti itu, justru dia terlihat suka bercanda. Lalu suasana pun kembali tegang saat Suo berjalan mendekat ke arah Sakura. Sakura kembali memasang pose bertarungnya dan tiba-tiba Suo langsung memuji Sakura karena dia menjadi peran utama dalam perkelahian di jalan besar kemarin. Siswa lain bertanya apa yang Suo maksud. Lalu Suo menjelaskan bahwa Sakura lah orang yang pertama datang dan menyelamatkan penduduk kota saat ada keributan di jalan besar kemarin. Setelah penjelasan tersebut, semua orang merasa bahwa Sakura adalah orang yang baik karena dia menjadi orang pertama yang menolong warga yang ada di jalan utama. Di sela perbincangan antara Sakura dan siswa di kelas tersebut, tiba-tiba melayang sebuah meja ke depan Sakura. Dan kita diperlihatkan orang yang melempar meja tersebut bernama Sugishita Hotaro. Nirei berkata bahwa Sakura jangan melawan orang tersebut karena dalam satu angkatan, dia adalah orang yang paling berbahaya, bahkan teman satu kelasnya banyak yang takut terhadapnya. Tanpa banyak bicara Sugishita langsung berlari dan berniat untuk menyerang Sakura namun dia berhasil menghindar. Pertarungan antara keduanya sangatlah sengit. Di sini Sakura lebih fokus bertahan sedangkan Sugishita fokus menyerang, namun di saat pertarungan semakin sengit, Sakura malah tergelincir dan kehilangan keseimbangannya. Karena kemampuan refleks tubuh yang menakjubkan, Sakura berhasil menghindari pukulan Sugishita dan berhasil mendaratkan sebuah tendangan tepat ke arah Sugishita, sehingga hidung Sugishita mengeluarkan darah. Pertarungan antara keduanya kembali dilanjutkan, namun saat akan beradu pukulan, tiba-tiba terdengarlah suara laki-laki dari speaker yang ada di dalam kelas.
Sakura yang tidak mengetahui siapakah laki-laki yang sedang berbicara dari speaker tersebut malah menghiraukannya dan ingin melanjutkan pertarungan dengan Sugishita. Namun saat Sakura melihat semua orang di kelas, dia merasa bahwa suasana di kelas tersebut telah berubah. Dia pun bertanya-tanya siapakah laki-laki yang sedang berbicara dari speaker tersebut. Tak lama setelah itu laki-laki tersebut memperkenalkan diri, dia adalah Umemiya Hajime, orang yang menjadi pemimpin Bofurin. Setelah mendengarkan hal tersebut, Sakura langsung bersemangat. Di sini kita diperlihatkan bahwa sosok Umemiya adalah orang yang ramah serta sedikit lucu. Dia berpesan agar setiap siswa menikmati masa mudanya. Dia juga berharap agar setiap siswa lebih akur dan tidak ada perkelahian antar siswa di hari pertama sekolah. Mendengar hal tersebut, Sugishita langsung menghapus bekas darah yang keluar dari hidungnya. Namun Suo berkata bahwa walaupun bekas darahnya dihapus, semua orang di kelas melihat Sugishita melakukan B1 dengan Sakura. Sakura membalas perkataan Suo dengan berkata bahwa Sugishita lah yang memulai duluan. Di akhir kalimat, Umemiya kembali berkata bahwa setiap siswa harus melindungi kota karena mereka mengemban nama Bofurin. Setiap orang yang mendengar hal tersebut menjadi bersemangat, sedangkan Sakura terlihat keheranan dengan suasana kelas yang berubah. Setiap siswa di sana terlihat sangat mengagumi dan menghormati Umemiya. Lamunan Sakura pecah saat Suo datang mendekati Sakura dan Sugishita. Tujuan Suo adalah untuk mendamaikan Sakura dan Sugishita. Karena kata-kata motivasi yang keluar dari mulut Suo akhirnya keduanya langsung berjabat tangan, yang menandakan bahwa keduanya telah berdamai. Setiap siswa yang melihat hal tersebut langsung senang dan langsung merangkul Sakura. Mereka juga berkata bahwa Sakura cukup hebat. Sakura yang mendapatkan perlakuan seperti itu, langsung merasa bahwa semua orang di kota ini sangatlah aneh. Namun di dalam hati, Sakura merasa senang karena keberadaannya tidaklah dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Di sela lamunannya tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengajak semua siswa untuk keluar. Adegan berpindah kepada Sakura, Niri dan Suo yang sedang mengecat sebuah toko yang telah dikotori oleh coretan. Dia keherangan dengan situasi yang dia alami saat ini. Adegan kembali berpindah ke lapangan sekolah, di sana terdapat Hiragi dan beberapa rekannya. Bagi yang lupa, Hiragi adalah orang yang melindungi Sakura pada episode pertama. Sakura yang melihat ke arah Hiragi berkata kepada Niri bahwa saat terjadi tawuran di jalan besar, Hiragi dan 3 temannya datang menolong Sakura. Hiragi yang melihat Sakura langsung berlari dan menarik Sakura menjauh. Dia berkata bahwa Sakura jangan memberitahu kepada siapapun terutama kepada Umemiya bahwa Kotoha ada di lokasi tawuran tersebut. Kalau sampai Umemiya tahu, maka Hiragi akan terkena masalah. Setelah mendengarkan ucapan Hiragi, Sakura langsung kembali ke tempat teman-temannya yang lain. Niri bertanya seperti apa Hiragi, namun Sakura menjawab, dia adalah orang aneh yang suka marah-marah dan memakan obat sakit perut. Niri langsung mencatat informasi tersebut ke dalam buku catatan rahasia miliknya. Sakura bertanya untuk apa informasi tidak penting seperti itu dicatat. Niri menjelaskan bahwa Hiragi adalah salah satu dari 4 kaisar Bofurin. Setiap kaisar bertindak sebagai kapten dari setiap kelas. Nirei menambahkan bahwa Bofurin diambil dari 4 kaisar yang diurutkan dari kelas 1 sampai 4. Tamon, Jikoku, Zojo, Komoku. Setiap angkatan di SMA Furin terdiri dari 4 kelas. Jadi pembagian anggotanya disesuaikan dengan urutan kelas, bukan berdasarkan angkatan. Untuk Hiragi sendiri, dia menjadi komandan untuk kelas 31, kelas 21, dan kelas 31. Karena Nirei dan Sakura adalah kelas 11 maka mereka berada di divisi Tamon yang diketuai oleh Hiragi. Di depan semua anggotanya Hiragi berkata untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 1 orang kelas 3 atau kelas 2, dia juga menambahkan agar kelas 1 mendengarkan instruksi mereka baik-baik. Setelah itu, mereka langsung bubar dan melaksanakan patroli kota. Adegan berpindah kepada kelompok Sakura. Sakura mengeluh kenapa harus satu kelompok dengan Sugishita, namun Hiragi menjelaskan bahwa dia ditugaskan untuk mengawasi Sakura dan Sugishita. Hiragi juga mengetahui bahwa Sakura dan Sugishita tadi berkelahi. Di sini Sakura terus mengeluh mengapa kita harus berpatroli, bukankah akan lebih cepat kalau mereka langsung mencari para pembuat onar dan langsung menghajarnya. Hiragi merespon ucapan Sakura, dia berkata itu bukanlah melindungi, tapi itu adalah menyerang. Dia menambahkan bahwa dengan berkeliling kota mengenakan seragam Furin, itu sudah memiliki makna dan akan membuat geng-geng kecil dan orang-orang yang membuat kekacauan di kota tidak berani datang. Lalu dia kembali menambahkan bahwa Bofurin bertarung untuk melindungi.
Di kota Sakura dan teman-temannya membantu salah satu pedagang untuk mengecat tokonya yang selalu dikotori oleh coretan. Sakura yang merasa kesal berkata, "Apa-apaan ini?" Namun Niri menjawab bahwa ini juga merupakan pekerjaan Bofurin. Adegan berpindah ke ujung perbatasan wilayah Bofurin. Niri berkata bahwa setelah melewati jalan layang ini merupakan wilayah dari geng Shishitoren yang meyakini bahwa kekuatan adalah segalanya. Mendengar hal tersebut Sakura menjadi tertarik dengan geng tersebut. Tak lama setelah itu tiba-tiba terlihat seorang laki-laki yang sedang dikejar oleh beberapa orang. Hiragi yang menyadari hal tersebut, langsung berkata bahwa seragam itu milik anak kelas 3 SMP. Dan ternyata ada 3 orang yang mengenakan jaket berwarna oranye sedang mengejar di belakangnya. Saat bocah tersebut berlari ke arah Hiragi tiba-tiba dia terjatuh. Hiragi yang kebingungan. Dia berpikir apakah dia harus melewati perbatasan atau tidak. Namun saat orang-orang Shishitoren akan menangkap laki-laki tersebut, tiba-tiba Sakura dan Sugishita langsung melompat dan menendang laki-laki dari geng Shishitoren sampai pingsan. Suo, Hiragi dan Niri yang melihat kelakuan Sakura dan Sugishita langsung terkejut. Tidak lama setelah itu datanglah seorang laki-laki yang sepertinya memiliki jabatan yang lebih tinggi, sehingga 2 orang Shishitoren yang lain langsung merasa ketakutan dan memberi hormat kepadanya. Hiragi mengenal tersebut dan berkata bahwa dia adalah wakil ketua Shishitoren yang bernama Togamejo. Dia melihat salah seorang rekannya terkapar, dan berkata, "Sarwatari, ada apa?" Hiragi langsung berjalan mendekatinya dan menjelaskan bahwa dia mengejar salah satu temannya. Togame yang menyadari kedatangan Hiragi langsung menyapanya dan berkata apakah ini perbuatan mereka. Sakura yang dari tadi memperlihatkan tingkah Togame merasa bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Sarwatari yang sedari tadi pingsan akhirnya sadar. Dia berkata bahwa untuk apa Bofurin ikut campur di wilayah Shishitoren. Mendengar ocehan Sarwatari, Togame langsung menghantam kepalanya menggunakan botol kaca yang sedari tadi dia pegang. Togame langsung memegang kepala Sarwatari, kemudian dia memukulnya sambil berkata bukankah kau sudah kalah, itu artinya kau lemah. Hiragi yang melihat hal tersebut mencoba menghentikan kegilaan Togame, dia berkata bukankah dia adalah anggota timnya. Namun Togame menjawab bahwa orang lemah tidak dibutuhkan di Shishitoren. Sakura yang sedari tadi hanya diam dan memperhatikan akhirnya berkata bahwa dia sudah muak mendengar bahwa kekuatan adalah segalanya. Dia menambahkan bahwa dia kecewa padahal sudah menemukan geng yang seru. Togame yang mendengar hal tersebut langsung mendekat begitupun Sakura, mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Bukannya menanggapi perkataan Sakura, Togame justru malah fokus kepada penampilan Sakura. Dia berkata bahwa kepala Sakura mirip dengan Othello. Dia menambahkan bahwa dia akan membuat Sakura babak belur di tempat yang tepat, karena dia sudah mengingat wajah Sakura. Setelah itu mereka semua pergi. Adegan berpindah ke gedung SMA Furin. Di sana Hiragi dan timnya berencana untuk melaporkan hal yang baru saja terjadi kepada Umemiya, dan tentu saja dia membawa anak kelas 3 SMP yang menjadi korban untuk berbicara kepada Umemiya. Setelah membuka pintu untuk masuk ke arah rooftop kita pun diperlihatkan sosok dari ketua Bofurin. Umemiya Hajime. Hiragi berkata bahwa kita dapat masalah. Umemiya langsung berkata bahwa dia tahu. Mendengar hal tersebut, semua orang langsung merasa heran dan bertanya-tanya siapakah yang telah memberitahu Umemiya. Namun tak lama setelahnya Umemiya langsung berkata bahwa jumlah bibit dan ladangnya tidak pas ya. Ternyata di sini Umemiya hanya memikirkan tanaman yang sedang dia rawat, walaupun Hiragi berusaha menjelaskan, Umemiya masih saja terus membahas tanaman-tanaman yang ada di atap. Orang-orang yang melihatnya merasa aneh terhadap sikap Umemiya. Hiragi mengeluh karena Umemiya selalu saja tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Dan kalau Umemiya sudah berbicara, dia tidak akan berhenti sampai dia puas. Sakura yang memperhatikan Umemiya bertanya-tanya, mengapa Umemiya bisa menarik perhatian banyak orang. Sasaki yang tidak tahan dengan suasana yang ada di sana langsung berdiri dan menjelaskan tujuan mereka ke sana. Sasaki adalah siswa kelas 3 SMP yang telah diselamatkan oleh kelompok Hiragi. Sasaki langsung menjelaskan kejadian yang telah menimpanya. Setelah itu Sasaki langsung meminta maaf kepada semua orang yang ada di sana karena gara-gara dirinya, Shishitoren dan Furin mengalami perseteruan. Umemiya yang mendengarkan penjelasan Sasaki langsung berterima kasih karena dia telah melindungi kota. Dia juga menambahkan bahwa serahkan saja masalah ini kepada mereka semua. Umemiya bertanya bagaimana kelompok Hiragi menolongnya. Sasaki menjawab bahwa Sakura dan Sugishita menendang salah satu anggota Shishitoren yang mengejarnya sampai pingsan. Hiragi berkata, padahal dirinya ada di sana namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Umemiya berkata bahwa Hiragi selalu menanggung semuanya sendirian.
Di sini Nirei membuka mulutnya dan berkata bahwa Sakuralah yang memicu konflik antara Shishitoren dan Furin. Sakura yang kesal dengan perkataan Nirei langsung berkata bahwa jangan bicara sesuatu yang tidak perlu. Umemiya langsung bertanya kepada Sakura, apakah dia berkelahi. Kemudian Sakura menjelaskan bahwa Shishitoren yang bilang bahwa kekuatan adalah segalanya, namun mereka malah menindas yang lemah, makanya Sakura berkata bahwa Shishitoren itu culun. Umemiya langsung berdiri dan menghampiri Sakura, namun bukannya marah. Umemiya justru menepuk kepala Sakura dan berkata bahwa adik yang bisa diandalkan kembali bertambah. Umemiya menganggap bahwa semua warga kota adalah keluarganya. Sakura yang diperlakukan seperti itu mulai mengerti alasan mengapa orang lain menghormati Umemiya. Itu karena mereka merasa aman saat bersamanya. Tak lama kemudian telepon Hiragi berbunyi dan ada suara laki-laki dari dalam sana yang berbicara dengan suara seperti orang yang akan pingsan. Hiragi langsung panik dan berkata ada apa. Namun tak lama kemudian terdengar suara seorang laki-laki dari arah luar bangunan sekolah. Setelah dilihat, laki-laki tersebut mengenakan jaket berwarna oranye dan sedang menyeret salah satu siswa SMA Furin. Laki-laki tersebut berkata bahwa dia adalah ketua Shishitoren yang bernama Tomiyama Choji. Dia berdiri di depan bangunan SMA Furin seorang diri dan mengajak Umemiya untuk bertarung. Sakura yang melihat hal tersebut langsung bersemangat. Namun sesaat setelahnya dia merasakan aura yang mengerikan dari belakang. Dia melihat Umemiya dan Hiragi bergegas mendatangi Tomiyama, kemudian mereka semua mengikuti Umemiya dan Hiragi untuk turun ke bawah. Saat di depan lapangan, Umemiya berkata, kalian tunggu saja di sana. Sakura yang tidak terima langsung menjawab, kalau masalah bertarung serahkan saja pada dirinya. Namun Umemiya dengan tegas berkata bahwa dia tidak akan mengulangi kata-katanya. Sakura yang mendengar perkataan Umemiya langsung terdiam dan bertanya-tanya, apakah dia adalah orang yang sama, karena auranya terasa berbeda dari sebelumnya. Umemiya langsung menghampiri Tomiyama, dia melihat beberapa orang pingsan di belakang Tomiyama dan ada satu orang yang Tomimaya bawa ke hadapan Umemiya. Umemiya berkata bahwa itu adalah miliknya. Tomiyama merasa dirinya berhasil untuk memprovokasi Umemiya langsung mengajaknya bertarung. Dia bertanya apakah Umemiya marah. Lalu dia berkata bahwa Furinlah yang memulainya duluan. Umemiya langsung menjawab, memang benar Furin yang mulain duluan, namun lihatlah apa yang telah Tomiyama lakukan, bukankan berarti kita impas sekarang. Setelah itu Umemiya langsung menyuruh Tomiyama untuk pulang, namun dia malah berlari dan mencoba untuk menendang wajah Umemiya. Dengan mudahnya Umemiya langsung menahan tendangan tersebut. Umemiya bertanya mengapa dia begitu ingin bertarung. Tomiyama menjawab bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan Umemiya. Karena dia merasa bosan sebagai orang nomor satu di Shishitoren. Dia menambahkan mengapa Umemiya selalu tertawa padahal dia sama-sama berada di posisi nomor satu sama seperti dirinya. Itulah mengapa dia menginginkan Furin berserta Umemiya agar menjadi miliknya. Tak lama kemudian, beberapa orang dari Shishitoren datang menghampiri mereka berdua, tak lupa juga kelompok Hiragi langsung datang mendekati Umemiya. Togame langsung menyapa Sakura, begitupun sebaliknya. Di sini Tomiyama menyuruh semua pasukannya untuk mundur karena dia ingin melakukan pertarungan dengan Umemiya. Namun Togame berkata bahwa kalau bertarung di sini akan menyusahkan, sambil tangannya menunjuk ke arah ratusan orang yang sedang memperhatikan dari jendela kelas SMA Furin. Setelah dilihat ternyata banyak siswa yang sedang menyaksikan mereka semua. Umemiya langsung berteriak dan memerintahkan semua orang agar tidak bergerak, dia juga langsung menerima tantangan Tomiyama. Umemiya berkata agar semua anggota Shishitoren untuk mundur dan hal tersebut diterima oleh Tomiyama. Namun bukannya mundur, anggota Shishitoren malah memicu pertarungan dengan saling lempar sindiran kepada anggota Furin. Tentu saja hal tersebut dibalas oleh anggota Furin, sehingga Tomiyama mengambil keputusan agar pertarungan ini dilakukan bersama. Bukan seperti tawuran, tapi Tomiyama meminta agar mereka melakukan pertarungan satu lawan satu. Dan yang akan bertanding adalah Tomiyama versus Umemiya, Togame versus Sakura, Sako versus Hiragi, Kanuma versus Wo, dan Arima versus Sugishita. Adegan berpindah ke kafe Kotoha. Nirei merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya, karena jika Umemiya kalah maka ada kemungkinan Furin akan menghilang. Setelah Umemiya dan Hiragi datang mereka langsung membahas tentang Shishitoren. Di sini kita diberitahu bahwa dulu Shishitoren bukanlah geng yang seperti itu. Mereka juga pernah beberapa kali bertarung melawannya. Namun, saat kedatangan Tomiyama, banyak kabar buruk yang beredar mengenai geng tersebut. Setelah selesai makan, mereka semua pun langsung pulang. Adegan berpindah kepada 6 member yang sudah bersiap untuk melakukan pertarungan.
Ya walaupun di sini Nirei tidak akan bertarung, dia tetap memutuskan untuk ikut. Saat mereka melewati perbatasan, mereka langsung disambut oleh 5 orang anggota Shishitoren. Mereka semua langsung diarahkan untuk datang ke markas Shishitoren. Ternyata kebanyakan wilayah Shishitoren itu dipenuhi oleh bar sehingga menjadikannya distrik dengan bar terbanyak. Setelah berjalan cukup lama akhirnya mereka sampai di markas Shishitoren yang dulunya bangunan tersebut adalah sebuah bioskop. Adegan berpindah ke dalam markas Shishitoren. Di sana sudah banyak anggota Shishitoren yang sudah menunggu. Banyak orang-orang yang mengenal Umemiya dan Hiragi. Namun mereka tidak mengenal 4 orang yang ada di belakangnya, karena mereka anak kelas 1. Nirei yang melihat banyak orang di dalam markas langsung merasa ketakutan dan berkata apakah mereka bisa pulang hidup-hidup. Namun di sini Sakura langsung berkata, bukankah alasan dia ikut adalah untuk belajar. Setelah itu Nirei langsung memantapkan langkahnya dan berjalan mengikuti yang lainnya. Umemiya berkata bahwa hanya pertarungan Tomiyama dan Umemiya yang akan dihitung, jadi mereka santai saja dan tidak perlu khawatir. Namun di sini Sakura langsung menjawab, meskipun pertarungannya tidak dihitung dia tidak berniat untuk kalah. Setelah itu Tomiyama langsung naik ke panggung dan langsung mengajakkan Umemiya untuk bertarung. Namun Togama berkata bahwa ketua tidak bisa mulai lebih dulu. Setelah itu salah satu orang dari Shishitoren menawarkan untuk bertanding lebih dulu. Orang tersebut akan melawan Sugishita. Setelah disetujui mereka berdua langsung berjalan ke atas panggung. Saat berjalan, Sakura berkata kepada Sugishita. Dia berkata bahwa urusannya dengan Sugishita belum selesai jadi jangan sampai kalah. Di sini Nirei melihat buku catatannya dan mencari nama Arima. Ternyata nama lawan yang akan melawan Sugishita adalah Arima Yukinari. Nirei menambahkan bahwa Arima pernah mematahkan tulang rusuk lawannya dalam sekali pukul. Suo menambahkan, santai saja Sugishita juga sama. Mendengar hal itu Umemiya langsung menanggapi bahwa kasihan kalau Sugishita disamakan dengan Arima. Setelah mereka berdua naik ke atas panggung Arima langsung melancarkan aksinya, dia ingin mengalihkan fokus lawannya, dan itu menjadi kesempatan bagi Arima untuk memukul ke arah wajah Sugishita. Sugishita terkena pukul dengan telak. Sugishita langsung mencengkram tangan Arima sambil berkata bahwa panggil nama Umemiya dengan benar. Sugishita langsung memperlihatkan ekspresi kesalnya. Setelah itu dia langsung mencengkram kepala Arima dan melemparkannya ke lantai. Melihat hal tersebut, semua orang langsung terkejut dengan kekuatan Sugishita. Kecuali Sakura dan Umemiya dia mengetahui seberapa kuat Sugishita. Tomiyama yang melihat hal tersebut langsung memuji Sugishita karena dia kuat. Dia bahkan menawarkan agar dia bersedia untuk bertarung melawannya. Togama langsung menahan Tomiyama dan menariknya agar kembali duduk di bangku. Nirei yang melihat hal tersebut langsung heran dengan tingkah mereka berdua. Alih-alih merasa cemas dengan kondisi temannya, mereka malah memuji lawannya. Adegan berpindah ke Togama, dia terlihat tidak senang dengan hal tersebut. Saat dia akan berdiri tiba-tiba Tomiyama langsung memerintahkan 2 orang Shishitoren untuk memindahkan Arima dari atas panggung. Karena berat, mereka berdua memutuskan untuk menjatuhkannya ke bawah panggung tepat ke hadapan anak-anak SMA Furin. Melihat perilaku seperti itu, Sakura langsung berkata kepada orang tersebut, bahwa mereka terlalu berisik. Sakura menambahkan bahwa mereka jangan pernah mengatakan bahwa kekuatan adalah segalanya. Sakura merasa malu melihat orang lemah yang berkata seperti itu. Suo menambahkan bahwa memberitahu mereka adalah hal yang sia-sia. Mereka hanya akan mengerti ketika merasakan kekalahan. Mendengar perkataan tersebut, salah satu dari mereka datang mendekati dan menarik baju Suo. Nirei yang panik tidak tahu harus berbuat apa agar mereka semua bisa tenang. Namun dari sisi lain Tomiyama langsung berkata bahwa lawan orang itu bukanlah dirimu. Dengan tatapan dan hawa membunuhnya dia memerintahkan agar anak-anak Shishitoren untuk menyingkir dan melanjutkan pertandingan. Tomiyama yang sudah tidak sabar langsung menyuruh orang selanjutnya untuk bertanding. Sakura dengan tidak sabaran berkata bahwa sekaranglah giliranku. Namun Suo berkata, kalau berdasarkan urutan seharusnya sekarang adalah giliranku. Dia melirik ke arah lawannya dan mengajaknya untuk segera naik ke atas panggung. Suo berdiri dan berkata kepada Sakura, awalnya Suo mengira bahwa Sakura adalah orang bodoh karena dia mengincar puncak Furin, namun dalam setiap perkataan dan tindakan yang dilakukan Sakura memiliki inti yang kokoh dan menurutnya Sakura adalah orang yang keren. Suo menambahkan bahwa dia akan berjuang agar tidak kalah dari Sakura. Setelah Suo naik ke atas panggung, Sakura bertanya kepada Nirei tentang orang seperti apa dia itu. Nirei langsung mencari tahu di bukunya tentang Kanuma. Namun Sakura membantah bahwa yang ingin dia ketahui adalah orang seperti apa Suo itu. Nirei menjawab bahwa sejak SMP, Suo sudah kuat dan terkenal, namun selain itu tidak ada data lain tentang Suo.
Hiragi yang mendengar hal tersebut langsung ikut berbicara bahwa dia juga sering mendengar nama Suo. Namun dia juga tidak mengetahui detail tentang dirinya. Umemiya berkata bahwa dia juga tidak begitu mengenal Suo. Namun saat Umemiya melihatnya dia mengetahui satu hal bahwa Suo adalah orang yang baik. Sakura yang tidak setuju dengan perkataan Umemiya. Karena dalam pandangannya Suo terlihat memiliki sisi kepribadian yang disembunyikan. Adegan berpindah ke atas panggung. Kanuma yang terlihat kesal karena saudaranya dikalahkan oleh SMA Furin. Dia berlari dan hendak memukul Suo. Namun pukulan tersebut berhasil dihindari oleh Suo dengan sangat mudah. Orang-orang yang melihatnya langsung kaget dengan pergerakan Suo yang sangat indah. Saat Kanuma akan menyerang kembali, serangan tersebut berhasil ditangkis oleh Suo dan Kanuma malah terjatuh ke lantai. Saat Kanuma menarik kaki Suo dia kembali terlempar ke arah lantai. Di sini Suo benar-benar mempermalukan lawannya. Semua anak Shishitoren berpikir bahwa Kanuma tidak berniat bertarung. Namun kenyataannya bukan seperti itu. Kanuma hanya salah memilih lawan. Sehingga dia hanya dipermainkan oleh Suo. Umemiya tertawa melihat tingkah Suo yang mempermainkan lawannya. Sedangkan Sakura berkata bahwa kelakuan Suo sangatlah buruk. Kalau dia ada di posisi lawannya dia lebih memilih untuk mati daripada diperlakukan seperti itu. Di sini Umemiya menyadari bahwa Suo termotivasi oleh keberadaan Sakura. Saat Kanuma akan menyerang Suo, Suo langsung mengarahkan kakinya ke arah Kanuma, namun tendangan tersebut berhenti beberapa senti dari muka Kanuma. Kanuma yang merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkan Suo langsung jatuh ketakutan. Apalagi dia bertarung sambil membayangkan bagaimana kalau dia kalah. Karena kalau Kanuma kalah dia akan langsung dikeluarkan dari Shishitoren. Saat Suo berencana untuk mengakhiri pertarungan, Togame langsung berkata bahwa itu tidak perlu dilanjutkan. Dan Suo diminta untuk segera turun. Suo yang dihentikan oleh Togame langsung berjalan menghampiri anak-anak Furin. Umemiya langsung berkata bahwa Suo sangatlah kuat, dan Hiragi menambahkan bahwa ternyata Suo bisa menjadi sangat emosian. Di sini Suo menjawab bahwa dia tergerak oleh Sakura. Nirei langsung bertanya apakah teknik yang digunakan Suo adalah kungfu. Namun Suo juga tidak mengetahui hal tersebut karena dia hanya mengikuti arahan dari gurunya yang belajar otodidak. Jadi kebanyakan gerakannya tercampur. Adegan berpindah ke Togame, dia berkata siap yang akan bertanding selanjutnya. Sakura yang tidak sabar akhirnya mendapatkan giliran untuk maju, namun Sako dari Shishitoren langsung berdiri dan mengajak Hiragi untuk bertarung. Melihat hal tersebut tentu saja Sakura tidak terima karena siswa kelas 1 lainnya sudah melakukan pertandingan, mengapa hanya pertandingannya yang ditunda? Hiragi menjawab sepertinya Togame belum mau bertanding, jadi biarkan Hiragi yang bertanding terlebih dahulu. Adegan berpindah ke atas panggung, di mana Sako dan Hiragi sudah siap untuk bertarung. Pertarungan antara keduanya sangat sengit di mana terjadi jual beli serangan. Tomiyama menjelaskan bahwa Sako masuk ke dalam 5 jari miliknya. Mungkin jabatan tersebut hampir sama dengan 4 kaisar di Bofurin. Di sini Hiragi terpojok oleh Sako, sehingga dia hanya bisa menghindari semua serangan Sako. Sako kembali menyerang dengan lebih cepat. Hal itu membuat Hiragi terkejut karena melihat perkembangan teknik bertarung Sako yang berkembang pesat. Karena tidak bisa menyaingi kecepatan dan kekuatan Sako, akhirnya Hiragi terkena tendangan berputar yang membuat Hiragi terpental ke arah tirai. Sakura yang melihat seniornya dikalahkan merasa tidak terima, dia langsung meneriaki Hiragi, dia berkata bahwa gara-gara Hiragi kalah SMA Furin direndahkan. Umemiya langsung menanggapi dan menyuruh Sakura untuk tenang. Umemiya langsung berkata kepada Sako bahwa Hiragi termasuk ke dalam 4 kaisar Bofurin, dia menjabat sebagai kaisar Tamon. Kemudian Umemiya bertanya apakah Sako tahu nama lain dari Tamon. Sako tidak mengerti apa yang Umemiya katakan. Tiba-tiba dari arah belakang ada tangan yang menepuk pundak Sako dan mengejutkan semua penonton yang melihatnya. Ternyata Hiragi belum kalah dari Sako. Umemiya kembali menambahkan bahwa nama lain dari Tamon adalah Bishamonten, itu merupakan nama dewa perang yang mengendalikan pertempuran. Adegan berpindah kepada masa lalu Hiragi dan Sako. Ternyata Sako adalah anak yang pintar dan rajin di sekolahnya. Namun ada beberapa orang yang tidak menyukainya, oleh karena itu dia menjadi korban pembulian. Melihat ada anak yang sedang dibuli, Hiragi langsung datang dan membantunya. Dari sanalah awal mula pertemuan antara Hiragi dan juga Sako. Di sini Sako meminta kepada Hiragi agar diajarkan bagaimana caranya bertarung. Dia terus belajar bersama Hiragi. Namun pada suatu hari setelah acara kelulusan,
Sako berkata kepada Hiragi bahwa Hiragi sangat cocok untuk menjadi orang yang berdiri di puncak Furin, dan Sako akan membantunya untuk mencapai hal tersebut. Hiragi menjawab bahwa dia akan menjadi bawahan Umemiya di SMA Furin. Hiragi menambahkan bahwa sebaiknya Sako jangan mengikuti dirinya karena Hiragi tidak bisa memenuhi harapan Sako yang ingin agar Hiragi berada di puncak. Hiragi menyarankan agar Sako mencari tujuan baru untuk dirinya sendiri. Dari sanalah Sako mulai memendam kekesalan kepada Hiragi, sampai akhirnya Sako direkrut oleh Shishitoren. Adegan kembali berpindah ke masa sekarang, pertarungan keduanya masih berlanjut dan jual beli serangan pun terjadi. Semua orang yang melihat pertarungan tersebut merasa terpukau, karena jarang sekali terjadi pertarungan seperti itu. Togama yang melihat hal tersebut berkata bahwa Hiragi masih unggul dalam pertarungan tersebut. Sako berlari untuk menyerang Hiragi, namun Hiragi mengantisipasi serangan tersebut dan berniat untuk memukul Sako, namun Sako menghindar dengan cara melompat sehingga dia mendarat di belakang Hiragi. Saat Sako merasa dia menemukan celah, dia berencana untuk menyerang, namun Hiragi yang mengetahui hal tersebut langsung menendang wajah Sako sampai terpental ke belakang. Sako yang sudah kehabisan tenaga berusaha untuk menyerang Hiragi, namun pukulan Sako berhasil ditahan dengan mudah. Hiragi mengepalkan tinjunya dan langsung memukul perut Sako dengan sangat keras sehingga dia terjatuh dengan perlahan. Dia kembali mengingat masa lalu dengan Hiragi. Sebenarnya yang ingin Sako dengar dari Hiragi saat kelulusan bukanlah kalimat "jangan ikuti aku karena aku akan menjadi bawahan orang lain", melainkan "ikutilah aku kemanapun aku pergi". Sako tidak mempermasalahkan Hiragi yang menjadi bawahan orang lain, karena tujuannya hanya ingin berada di sisi Hiragi dan terus mendukungnya. Kesadaran Sako perlahan-lahan mulai pudar dan dia pun akhirnya pingsan. Semua orang takjub dengan kekuatan Hiragi baik itu pihak Shishitoren maupun Furin. Togama terlihat tidak senang dengan hasil pertarungan tersebut dan meminta siapapun untuk menurunkan Sako dari panggung. Hiragi berkata bahwa itu tidak perlu karena dia sendirilah yang akan menurunkan Sako dari panggung. Togama berkata bahwa dia tidak perlu selembut itu kepada Sako. Saat Togama akan melepas jaket Shishitoren milik Sako, tangan Togama langsung dihentikan oleh Hiragi. Hiragi berkata kenapa dia tidak menunggu sampai pertandingannya selesai karena Togama tidak tahu apa yang akan terjadi setelah pertandingan selesai. Togama yang tidak mengerti bertanya apa maksudnya. Namun Hiragi hanya berkata bahwa itu hanya ocehannya sendiri. Setelah Hiragi pergi, Tomiyama meminta kepada Togama agar pertandingannya dilanjutkan. Mendengar permintaan tersebut, Togama langsung mengajak Sakura untuk memulai pertarungannya. Anak-anak Shishitoren sangat bersemangat melihat pertarungan Togama dan Sakura yang akan segera dimulai. Saat berada di atas panggung, Sakura diberikan semangat oleh anak-anak Furin yang ada di sana. Sakura dan Togama bersiap di atas panggung. Saat Sakura akan melayangkan tinjunya, tiba-tiba Togama langsung menerjang tubuh Sakura hingga terjatuh ke lantai. Saat Togama akan memukul, Sakura menahan tangannya menggunakan kaki dan langsung melompat ke belakang. Sakura terkejut dengan gerakan Togama yang sangat cepat. Togama langsung berlari untuk kembali menangkap Sakura namun Sakura berhasil menghindari setiap serangan dari Togama. Sambil berusaha mencari celah Sakura terus menghindari setiap serangan yang dilancarkan Togama. Umemiya menjelaskan bahwa Togama dan Tomiyama adalah orang yang paling mencolok di Shishitoren. Tentu saja kekuatannya jauh berbeda dengan ketiga orang anggota Shishitoren yang sebelumnya bertanding. Kembali ke pertandingan saudara-saudara. Togama berlari untuk menangkap Sakura, namun Sakura melompat ke atas. Saat mendapatkan kesempatan, Sakura menendang ke arah kepala Togama dan berhasil mengenainya. Togama memuji Sakura karena sudah mulai bisa menyamai kecepatannya. Namun saat Sakura lengah, kakinya ditarik oleh Togama sehingga dia terjatuh ke lantai. Saat Togama akan menginjak kepala Sakura, dia langsung menghindari serangan tersebut, sampai beberapa kali. Sakura bangkit dan mencoba untuk mendorong Togama. Karena perbedaan kekuatan dan pengalaman antara keduanya, Togama berhasil melepaskan diri. Togama memegang kepala Sakura dan membenturkannya ke lantai. Anggota Shishitoren yang melihatnya langsung bersorak untuk Togama. Togama berkata kepada Sakura bahwa dia hanya berlagak sok kuat karena dikelilingi orang-orang kuat. Dia menambahkan bahwa ketika sendiri, Sakura tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sakura yang kesal berusaha untuk memukul Togama, namun pukulan tersebut berhasil dihindari. Saat Togama lengah, Sakura langsung mencengkram lengannya sehingga dia berhasil melepaskan diri. Sakura langsung menyerang Togama dengan kecepatan yang tinggi sehingga Togama dibuat kewalahan dan akhirnya berlutut karena dua tendangan beruntun dari Sakura mengenai wajahnya. Pertarungan kembali dilanjutkan. Sekarang Sakura bukan hanya menghindari serangan Togama, namun dia juga bisa sambil memberikan serangan terhadap Togama. Penonton yang melihatnya merasa keheranan dengan kekuatan Sakura. Kembali ke pertandingan.
Kali ini serangan Sakura lebih dominan, sedangkan Togama hanya menghindar. Saat mendapatkan celah Sakura kembali berhasil melakukan tendangan ke arah kepala Togama dan membuat semua penonton takjub. Togama yang kesal langsung menendang ke arah dada Sakura dengan sangat keras, sehingga dia langsung terkapar kesakitan. Tidak berhenti sampai di sana, Togama langsung menginjak kepala Sakura dengan sangat keras. Sakura mencoba untuk bangkit, dia mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya agar bisa bangkit. Saat itu dia juga menjelaskan bahwa Shishitoren hanya sekumpulan orang yang menindas orang lemah, dan membuli anak SMP. Togama yang kesal langsung kembali menginjakan kakinya. Namun, dia sengaja meleset dari kepala Sakura. Togama menyadari sesuatu yang janggal, ternyata ada kesalahpahaman di sini. Dia berbalik ke arah Kanuma dan Arima, dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat di perbatasan. Mendengar hal tersebut Kanuma dan Arima langsung menjelaskan. Belum selesai keduanya menjelaskan, Togama langsung menghajar keduanya dan melepas jaket Shishitoren dari Kanuma dan Arima. Tomiyama yang melihat hal tersebut langsung meminta agar Togama melanjutkan pertarungannya dan mengabaikan mereka berdua. Togama langsung kembali ke atas panggung, dan pertarungan pun kembali dilanjutkan. Di sini Sakura memperhatikan ekspresi Togama yang tiba-tiba berubah. Adegan berpindah kepada masa lalu Togama yang sedang menghajar beberapa anak-anak dari geng Shishitoren. Setelah berhasil mengalahkan beberapa orang, tiba-tiba datanglah Tomiyama dan mengatakan bahwa dirinya berasal dari Shishitoren. Tomiyama langsung mengajak Togama untuk bergabung ke dalam Shishitoren. Tanpa menunggu persetujuan, Tomiyama langsung menarik Togama untuk diperkenalkan kepada anggota yang lain. Dan dari sanalah awal mula pertemuan antara Togama dan Tomiyama. Tomiyama pada saat itu merupakan anak yang kuat dan suka tertawa. Sampai-sampai Togama memberikan julukan sebagai matahari. Namun pada suatu hari, saat Tomiyama sudah menjadi pemimpin di Shishitoren, Tomiyama merasa bahwa kehidupannya sangatlah hampa. Dia menginginkan seluruh anggota Shishitoren agar bisa sekuat dirinya. Togama berkata bahwa apakah Tomiyama akan melatih mereka semua agar bisa sekuat Tomiyama. Belum selesai keduanya berbicara, tiba-tiba ada 3 orang anggota Shishitoren yang berlari menghampiri mereka. Mereka memberitahukan kepada Tomiyama dan Togama bahwa salah satu dari mereka ada yang diserang oleh geng Zing. Mendengar hal tersebut, Tomiyama langsung melompat dan menendang anak yang telah diserang oleh geng Zing. Dan dari sanalah muncul kalimat, yang lemah tidak dibutuhkan oleh Shishitoren. Togama merasa heran mengapa Tomiyama melakukan hal itu. Namun Tomiyama langsung berkata bahwa dialah pemimpinnya dan dialah yang membuat aturannya. Kalau Togama tidak mau mematuhinya maka silahkan untuk keluar. Dari sanalah Togama mengorbankan dirinya agar Tomiyama tidak dibenci oleh yang lain. Togama memutuskan bahwa dialah yang akan mengeluarkan orang-orang yang lemah dari Shishitoren. Itu semua dia lakukan agar orang-orang di geng Shishitoren tidak membenci Tomiyama. Sambil dia berharap agar Tomiyama kembali ceria seperti dulu lagi. Adegan kembali berpindah ke pertandingan antara Togama dan Sakura. Sakura berkata bahwa Togama belum serius. Sakura menambahkan bahwa serangan Togama tidak berusaha untuk mengenai Sakura, dan Togama tidak berusaha untuk menghindari serangan Sakura. Sakura kembali bertanya apa yang sebenarnya Togama inginkan. Perlahan keinginan Togama untuk bertarung mulai pudar. Dan dia malah membayangkan banyak kejadian di masa lalu. Sakura bertanya apa yang sebenarnya Togama inginkan. Togama menjawab bahwa dia ingin mendaki gunung. Sakura mulai merasa kesal karena melihat Togama yang seperti itu. Dia mengakui bahwa Togama adalah orang yang kuat, namun dia tidak bisa menghadapi permasalahan pada dirinya sendiri. Sakura yang kesal berusaha untuk membuat Togama sadar dengan cara mengalahkannya. Sakura melompat ke arah Togama dan berusaha untuk menyerangnya namun di sini Togama hanya menghindar dan tidak membalas serangannya. Sampai pada suatu titik ketika perkataan Sakura berhasil menyadarkan Togama. Togama hanya bisa tertegun dan akhirnya serangan Sakura berhasil mengenainya. Togama mulai mendapatkan semangatnya bertarungnya kembali. Namun semangat bertarung kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Semangat bertarung kali ini lebih ke arah pertarungan yang saling menghargai dan dengan tujuan untuk saling memahami satu sama lain. Pertarungan pun dilanjutkan dengan sengit jual beli serangan terus-terusan terjadi. Anak-anak Shishitoren terkejut dengan pertarungan tersebut. Bukan hanya kuat, tapi mereka berdua terlihat menikmati pertarungannya. Suo yang melihatnya langsung memuji Sakura. Dia berkata bahwa Sakura sangatlah kuat. Hiragi juga menambahkan, ternyata Sakura bisa bertahan sejauh ini. Sakura dan Togama merasakan hal yang sama. Keduanya sangat-sangat menikmati pertarungan kali ini. Walaupun mereka berdua sudah babak belur, keduanya masih terus melanjutkan pertarungannya. Sampai pada suatu titik mereka berdua menendang ke arah muka dan berakhir terjatuh secara bersamaan. Togama menyarankan untuk segera mengakhiri pertarungan ini karena mereka berdua telah bertarung sangat lama. Sakura pun menyetujuinya. Mereka berdua langsung berlari untuk mengeluarkan serangan terakhir.
Namun karena Togame merasa bahwa dirinya berhutang budi kepada Sakura yang telah menyadarkannya, dia sengaja membiarkan dirinya terkena pukulan terakhir dari Sakura dan membuat dirinya terkapar karena kehabisan tenaga. Togame langsung berkata bahwa dirinya menyerah. Sakura menyadari bahwa pada serangan terakhir, Togame sengaja mengalah padanya. Sakura langsung bertanya mengapa dirinya sengaja mengalah. Namun belum sempat dijawab oleh Togame. Tiba-tiba Tomiyama langsung naik ke atas panggung dan meminta agar Umemiya langsung bertarung dengannya. Togame berkata pada Tomiyama bahwa sebaiknya pertarungan ini dihentikan saja karena tidak ada keadilan untuk Shishitoren. Togame berjalan ke arah Tomiyama sambil berkata bahwa dirinya lah yang salah. Saat dia akan menepuk pundak Tomiyama, tiba-tiba dirinya ditendang sampai terpental ke belakang. Tomiyama berkata bahwa yang kalah lebih baik diam. Sakura yang kesal langsung berniat untuk memukul Tomiyama. Namun pukulan tersebut langsung dihentikan oleh Umemiya. Umemiya berkata bahwa sekarang adalah gilirannya. Umemiya menambahkan, Sakura berhasil berkomunikasi dengan baik lewat pertarungan dengan Togame dan tindakan spontan barusan adalah buktinya. Umemiya juga berkata kepada Togame agar menyerahkan sisanya kepada Umemiya. Togame langsung mengerti, dia berjalan keluar panggung. Sakura yang masih merasa kesal langsung melepaskan cengkramannya dan langsung berjalan keluar panggung. Saat Sakura melompat ke arah panggung, tiba-tiba keseimbangannya terganggu, untung saja Nirei langsung menangkapnya. Hiragi memanggil Sakura dan berkata bahwa yang terakhir itu adalah cara Togame melunasi utangnya. Adegan berpindah ke atas panggung. Umemiya bertanya apakah Tomiyama tidak merasakan apapun. Tomiyama tidak memahami apa yang Umemiya maksud. Karena hal tersebut Umemiya merasa kecewa terhadap Tomiyama. Tomiyama berkata bahwa Umemiya curang karena dirinya dikelilingi orang-orang kuat. Sedangkan dirinya hanya dikelilingi orang-orang lemah. Mendengar pertanyaan tersebut, anak-anak Shishitoren langsung merasa kecewa dengan penilaian Tomiyama. Tomiyama menambahkan bahwa ketika dia menang dia akan memiliki furin seutuhnya dan dia akan bisa bersenang-senang seperti Umemiya. Setelah itu Tomiyama langsung berlari ke arah Umemiya dan pertarungan pun dimulai. Tomiyama berkali-kali menyerang ke arah Umemiya. Namun serangan tersebut belum bisa menumbangkan Umemiya. Suo yang melihat teknik bertarung yang berantakan dari Tomiyama berkata bahwa dia adalah monster pertarungan alami. Hiragi menjelaskan bahwa Tomiyama adalah pemimpin termuda dalam sejarah Shishitoren. Di sela-sela pertarungan yang semakin memanas, Umemiya berkata kepada Tomiyama bahwa jika dia mengatakan hal itu terus-menerus justru akan membuat kehidupannya semakin berat. Tomiyama yang tidak mengerti semakin kesal dan langsung melompat ke arah Umemiya. Namun tiba-tiba ada aura yang sangat kuat dirasakan oleh Tomiyama sehingga dirinya sedikit kaget. Di saat yang bersamaan Umemiya melancarkan serangannya ke arah Tomiyama. Tapi serangan tersebut berhasil dihindari Tomiyama. Walaupun serangan tersebut tidak mengenai Tomiyama, tiba-tiba hidung Tomiyama langsung berdarah. Umemiya menambahkan, kalau Tomiyama tidak bisa memahami hal seperti itu, berarti Umemiya 100% tidak akan kalah darinya. Setelah mengatakan hal itu, pertarungan antara Umemiya dan Tomiyama pun dilanjutkan. Pertarungan yang mereka lakukan membuat semua penonton terdiam. Di sela pertarungan Umemiya berkata bahwa pukulan Tomiyama sama sekali tidak terasa. Hal itu disebabkan karena pukulan tersebut tidak memiliki makna. Walaupun serangan Tomiyama berkali-kali mengenai Umemiya, itu tidak berdampak apapun. Sampai akhirnya Umemiya memukul kepala Tomiyama sampai terbentur ke lantai. Tomiyama kembali menyerang namun lagi dan lagi serangan tersebut tidak berdampak apapun. Umemiya bertanya mengapa Tomiyama terus berandai-andai. Kalau dirinya terus seperti itu, dirinya hanya akan jatuh ke dalam kegelapan yang hampa. Untuk kedua kalinya serangan telak Umemiya berhasil mengenai Tomiyama sehingga dia tertegun. Tomiyama kembali menyerang dengan serangan yang membabi buta sehingga membuat Umemiya terjatuh dan terkena pukulan berkali-kali. Namun bukannya melawan, Umemiya malah membiarkan dirinya terkena serangan bertubi-tubi. Sakura yang tidak mengerti langsung berdiri dan memarahi Umemiya. Namun Sugishita menyuruhnya untuk diam dan perhatikan saja apa yang akan dilakukan Umemiya. Umemiya bercerita saat Shishitoren dan Furin bertarung pada masa lalu. Ternyata penyebab pertarungan itu hanyalah salah paham antara kedua belah pihak. Saat itu pukulan dari Tomiyama sangatlah kuat. Dan Tomiyama adalah orang yang lebih berkilau daripada sekarang. Di sini Umemiya bermaksud untuk menyadarkan Tomiyama. Karena semua yang dia lakukan saat menjadi ketua Shishitoren sudah menyimpang. Umemiya berjalan mendekati Tomiyama. Saat tangannya menyentuh kepala Tomiyama, Tomiyama merasakan kehangatan dari tangan Umemiya. Umemiya menyuruh Tomiyama untuk mengingat masa-masa saat dirinya sedang bersenang-senang dengan anggota timnya. Sampai akhirnya Umemiya membenturkan kepalanya ke arah kepala Tomiyama sampai Tomiyama pingsan. Saat pingsan, Tomiyama memimpikan masa lalunya. Saat itu Tomiyama merupakan anak yang selalu tersenyum dan sangat dikagumi oleh anak-anak di Shishitoren. Kemudian ingatannya bercampur dengan kehampaan yang selalu ada di benaknya.
Saat dia tersadar, Togama sudah berada di sampingnya. Togama meminta maaf kepada Tomiyama karena telah meninggalkannya. Tujuan dari Togama sebenarnya hanya ingin agar Tomiyama tidak dibenci oleh seluruh orang-orang yang di Shishitoren. Namun ternyata cara tersebut malah membuat Tomiyama semakin merasa sendirian. Togama terus-menerus menanggung beban itu sendirian. Sampai akhirnya dia disadarkan oleh Sakura. Namun di sini Tomiyama tidak menyalahkan Togama. Karena pada dasarnya dirinya juga salah karena terus berangan-angan tentang sesuatu yang tidak pasti. Yang pada akhirnya justru merusak semuanya. Tomiyama berterima kasih kepada Togama karena telah menjaga Shishitoren di belakangnya. Setelah mereka berdua selesai berbicara, Tomiyama langsung mendekati Umemiya dan menyerahkan jaket Shishitoren dan berniat untuk mundur dari jabatan ketua. Karena sedari awal pertarungan ini mempertaruhkan semua anggota geng masing-masing. Namun Umemiya menolak hal tersebut. Dia lebih memilih untuk menjadikan Shishitoren sebagai sekutu. Umemiya menyuruh semua penonton yang ada di sana untuk bubar. Adegan berpindah ke atap gedung. Di sana Umemiya, Hiragi, Sugishita, Suo, Nirei, Sakura, Togama dan Tomiyama. Mereka semua sedang merayakan pesta kecil-kecilan setelah bertarung. Nirei merasa kagum karena teman-temannya bisa makan dalam situasi seperti ini. Umemiya bertanya kepada Togama, mengapa dia tidak makan. Bukannya menjawab, Togama malah meminta maaf kepada anggota Furin. Karena semua kekacauan yang terjadi itu disebabkan oleh dirinya, Tomiyama yang melihat hal tersebut juga ikut meminta maaf kepada mereka semua. Umemiya yang melihat hal tersebut langsung bertanya kepada Sakura mengenai pendapatnya. Togama sudah bersiap dengan apapun hukuman yang akan diberikan oleh Sakura. Namun Sakura malah berkata bahwa Togama harus menjadi orang yang keren dan jangan bersikap payah. Togama pun berjanji akan merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Tomiyama bertanya kepada Umemiya, mengapa dirinya bisa bahagia padahal dirinya berada di posisi puncak. Umemiya menjelaskan bahwa dirinya suka menghabiskan waktu bersama dengan yang lain. Walaupun terkadang mereka memiliki masalah. Dengan kebersamaan, masalah tersebut menjadi tidak berarti. Tomiyama langsung menyadari bahwa dirinya yang dulu juga sama-sama menikmati waktu bersama anggota Shishitoren yang lain. Tomiyama kembali bertanya, mengapa Umemiya menjadi orang yang berada di puncak Furin? Umemiya menjawab, karena dia ingin melihat semua orang hidup dengan tenang dan bahagia. Kalaulah ada jalan lain untuk mewujudkan hal tersebut, tentu Umemiya ingin mencoba jalan tersebut. Umemiya menambahkan bahwa dirinya berada di puncak bukan karena kemampuannya sendiri. Namun karena dia diberikan jalan oleh orang-orang di sekitarnya untuk berada di puncak. Karena dia tidak mungkin bisa berada di puncak sendirian. Setelah anggota Furin pulang, Tomiyama berkata kepada Togama bahwa apa yang telah dilakukannya tidak mudah dimaafkan. Namun dia masih memerlukan bantuan dari teman-temannya. Togama juga berkata bahwa apa yang dia lakukan tidak mungkin bisa dilupakan oleh teman-temannya. Dia ingin menebus kesalahannya. Maka dari itu, dia meminta kepada Tomiyama agar kali ini mereka mencari jawabannya bersama. Adegan berpindah kepada Sasaki yang sedang jongkok di depan kafe Kotoha. Saat dia melihat Umemiya dan yang lainnya dia langsung berlari untuk menghampiri mereka. Dia ingin menanyakan bagaimana hasilnya. Namun mulutnya tidak bisa berkata-kata. Umemiya yang mengetahui maksud dari Sasaki langsung berkata bahwa semuanya telah selesai. Saat mereka masuk ke kafe Kotoha, Kotoha langsung terkejut karena mereka semua telah diobati. Saat dia melihat ke arah Suo dia merasa heran karena dia masih terlihat sangat rapi. Berbeda dengan Sakura yang babak belur. Nirei bertanya kepada Sakura karena sedari tadi dia hanya diam. Namun bukannya menjawab. Dia malah berkata bahwa dirinya akan pulang. Umemiya yang melihat hal tersebut langsung mengangkat Sakura dan melemparkannya ke kursi. Dia berkata bahwa hari ini merupakan hari yang spesial. Jadi mereka akan merayakannya. Namun Sakura terlihat tidak senang dengan perayaan tersebut. Saat dia akan pergi, Umemiya berkata bahwa ada hal yang ingin dia bicarakan dengan Sakura. Umemiya bertanya kepada Sakura bagaimana percakapannya dengan Togama. Sakura menjawab bahwa dia tidak mendengar apapun selain suara pukulan. Umemiya yang mendengar hal tersebut langsung tertawa dan meminta maaf karena tidak menjelaskannya dengan benar. Maksud dari percakapan yang Umemiya maksud bukan berarti mereka berbicara melalui telepati ataupun semacamnya. Maksud dari berbicara lewat adu pukul adalah penyampaian perasaan seperti suka ataupun benci. Karena pada dasarnya ketika sedang bertarung tanpa kita sadari, kita bisa merasakan emosi yang dimiliki oleh lawan. Umemiya menyadari bahwa Sakura berhasil melakukan komunikasi saat pertarungannya dengan Togama. Itu ditandakan dengan adanya reaksi dari Sakura yang marah ketika melihat Togama ditendang oleh Tomiyama. Sampai-sampai Sakura berencana akan memukul Tomiyama. Dari sanalah Umemiya merasa bahwa Sakura mulai mengerti emosi dari lawannya. Sakura bertanya, terus apa? Mengapa harus dirayakan? Umemiya menjawab, karena dirinya merasa senang. Dia mendengar kabar bahwa ada seseorang yang datang dari luar kota. Dia penasaran orang seperti apa itu.
Namun setelah melihat kejadian kemarin dan hari ini, Umemiya mengambil kesimpulan bahwa Sakura merupakan orang yang baik. Sakura menjawab mengapa orang-orang di sini sangat mudah mengakui orang lain. Padahal tujuan awal Sakura adalah untuk merebut posisi puncak di Furin. Namun dia juga menyadari bahwa untuk berada di puncak, dia harus bisa menerima keberadaan orang lain. Dan orang lain juga harus menerima keberadaannya. Sedangkan dari dulu dirinya tidak pernah menerima keberadaan orang lain. Nirei yang melihat Sakura langsung angkat bicara. Dia berkata bahwa Sakura sebenarnya telah menerima keberadaan orang lain tanpa dia sadari. Umemiya berkata, apakah Sakura tahu apa yang dibutuhkan agar bisa berbicara dengan pukulan? Yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut adalah rasa ingin mengenali satu sama lain. Dan Umemiya melihat bahwa Sakura telah berhasil melakukan hal tersebut. Di sisi lain sebenarnya Sakura telah menerima keberadaan orang lain. Dan ketika Sakura menyadari hal tersebut, dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan termasuk menjadi orang yang berada di puncak Furin. Sakura berkata, kalau dia berada di puncak Furin, itu artinya dia telah mengalahkan Umemiya. Sugishita yang sedari tadi panas mendengar ocehan Sakura yang berencana untuk menjadi orang nomor 1 di Furin akhirnya berdiri dan hendak melemparkan kursi ke arah Sakura. Adegan berpindah kepada Sakura yang sedang berjalan menuju sekolah. Karena dia berjalan sambil mengingat perkataan Umemiya. Dia tidak menyadari keberadaan Suo dan Nirei yang sedari tadi memanggilnya. Saat Sakura sadar dia langsung kaget dengan kehadiran kedua temannya tersebut. Adegan berpindah ke dalam sekolah. Saat Sakura, Suo dan Nirei memasuki kelas, mereka langsung dikerumuni oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka penasaran dengan pertarungan antara Shishitoren dan Furin. Karena Sakura tidak terbiasa bersosialisasi, dia menyuruh Suo dan Nirei untuk menjelaskan. Namun, karena Suo juga tidak ingin mencolok, dia menyuruh Nirei untuk menjelaskan detail kejadiannya. Saat Nirei akan menjelaskan, tiba-tiba datanglah seorang siswa yang menggunakan kaos putih mendekatinya. Nirei yang melihat orang tersebut langsung mengenalinya. Siswa tersebut bernama Sugiura. Sugiura bertanya kepada Sakura tentang estetikanya. Ternyata pertanyaan tersebut tidak hanya ditanyakan kepada Sakura, tapi kepada semua orang yang ada di kelas tersebut. Nirei menjelaskan bahwa estetika yang Suge maksud itu hampir sama dengan ambisi, obsesi ataupun cara untuk menjalani hidup. Saat Suge mengajak teman-temannya untuk membahas tentang estetika saat pulang sekolah, mereka semua malah pergi dengan alasan yang beragam. Adegan berpindah ke dalam sebuah kafe. Dari desain interiornya, kafe tersebut seperti ditujukan khusus untuk orang-orang yang suka berolahraga. Di sana Suge lagi-lagi bertanya kepada Sakura mengenai estetika yang dimiliki Sakura. Namun, karena Sakura tidak menjawab, Suge mengajaknya untuk bertarung. Saat mereka masih mengobrol tiba-tiba datang salah seorang siswa dari kelas Sakura yang memiliki rambut berwarna pink dan penampilan yang mencolok. Dia datang bersama seorang gadis. Saat dia masuk Suge menyapanya. Melihat hal tersebut, dia malah berjalan melewati mereka dan duduk di bangku belakang. Dan dari sinilah kita tahu bahwa orang tersebut bernama Kiryu. Nirei yang melihat kedatangan Kiryu sangat bersemangat. Karena 4 dari 5 orang kelas 1-1 yang dia pantau berada di kafe itu secara bersamaan. 5 orang yang Nirei maksud mungkin, Sakura, Suo, Suge, Kiryu, dan Sugishita. Sakura bertanya kepada Nirei tentang seberapa kuat Kiryu. Nirei menjawab, saat dia berada di bangku kelas 1 SMP Kana. Ada rumor bahwa Kiryu berhasil mengalahkan semua anak berandalan kelas 3 seorang diri. Karena Sakura meminta informasi lain mengenai Kiryu, Nirei pun kembali menjelaskan bahwa Kiryu sangat terkenal di kalangan wanita. Dan karena saat ini dia masuk ke kafe bersama wanita yang memakai seragam sekolah Sekai, Nirei menyimpulkan kemungkinan wanita tersebut adalah pacarnya. Suge yang mendengarkan perbincangan tersebut malah bicara belak-belakan kepada Kiryu. Dia berkata bahwa Sakura tertarik kepadanya. Jadi kenapa tidak ngobrol saja bersamanya? Kiryu yang mendengar hal tersebut langsung berbalik dan melihat ke arah Sakura. Dia berkata bahwa dia mengingat wajahnya, namun dia lupa namanya. Dia mengingat Sakura karena Sakura bertarung dengan Sugishita di hari pertama sekolah. Kiryu sebenarnya ingin mengenal Sakura lebih jauh. Hanya saja saat ini dia sedang sibuk. Jadi perbincangan tersebut akan dilanjutkan di sekolah. Suge yang mendengar hal tersebut langsung mendekati Kiryu, karena dia juga penasaran dengan estetika yang dimilikinya. Namun karena suara dan postur tubuh yang dimiliki Suge sangat besar, wanita yang dibawa oleh Kiryu langsung ketakutan. Karena hal tersebut, Suge langsung merubah sikap dan cara bicaranya menjadi lebih lembut. Namun karena sudah terlanjur tidak nyaman, Kiryu memilih untuk pindah ke tempat lain. Saat Kiryu keluar tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang menghadangnya. Karena mendengar keributan dari luar, Sakura, Nirei, Suo, dan Suge langsung keluar dari kafe untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kiryu menjelaskan, saat dia sedang berjalan, dia melihat wanita yang sedang diseret ke sebuah gang. Oleh karena itu,
memukul laki-laki yang menyeret wanita tersebut dan langsung kabur. Dan sampailah mereka di kafe tempat Suge berada. Dan saat ini, orang yang Kiryu pukul membawa banyak orang untuk melakukan balas dendam. Mendengar cerita tersebut Suge langsung memuji Kiryu. Karena Suge terus-terusan berbicara kepada Kiryu dan mengabaikan gerombolan orang yang akan melakukan balas dendam. Mereka semua langsung merasa geram. Saat salah satu orang akan menyerang tiba-tiba Sakura langsung melompat dan menendang orang tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya baku hantamlah apalagi. Baru saja pertarungan dimulai. Tiba-tiba Suge langsung terkena satu pukulan dan terjatuh. Sakura yang melihat hal tersebut berkata kepada Suge, "Jangan sosokan mencemaskan orang lain kalau akhirnya seperti ini." Saat orang yang akan melawan Suge akan menyerang lagi, tiba-tiba serangan tersebut ditahan olehnya. Suge berkata bahwa dirinya selalu sengaja terkena satu pukulan di awal. Barulah setelah itu giliran dirinya yang menyerang. Suge langsung menangkap orang tersebut dan melakukan gerakan German suplex. Saat Sakura sedang melihat Suge, tiba-tiba ada seseorang yang melayang ke arahnya. Ternyata orang tersebut sengaja dilempar ke arah Sakura oleh Kiryu. Kiryu berkata bahwa dengan cara itu mungkin akan lebih cepat selesai. Nirei tidak mengerti dengan tindakan Kiryu. Namun Suo sangat paham dengan apa yang dilakukan oleh Kiryu. Suo berkata bahwa Kiryu tidak perlu mencemaskan bagian belakang. Karena dia akan menjaga wanita tersebut. Saat Suo sedang berbicara tiba-tiba ada seorang musuh yang akan menyerangnya. Namun dengan mudah dilumpuhkan oleh Suo. Sakura yang melihat hal tersebut menyadari sesuatu. Ternyata tujuan Kiryu adalah menjauhkan gerombolan tersebut agar tidak menyerang wanita yang telah diselamatkan oleh Kiryu. Pertarungan pun berakhir. Segerombolan orang tersebut kalah telak hanya dengan 3 orang anggota Furin kelas 1. Kiryu berkata bahwa dirinya beruntung mengenal Sakura sebelum acara pemilihan ketua kelas. Kemudian Kiryu meminta kontak Sakura. Melihat hal tersebut mereka semua juga langsung melakukan pertukaran kontak di sana. Adegan berpindah ke kafe Kotoha. Kotoha memperhatikan Sakura yang sedari tadi malah asik memandangi layar ponselnya. Saat Kotoha bertanya apa yang sedang Sakura lakukan, dia langsung terkejut dan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Saat Kotoha hendak mengambil ponsel tersebut, Kotoha tidak sengaja melihat daftar kontak pada ponsel Sakura. Dan dengan inisiatif dia memasukkan kontaknya sendiri ke dalam ponsel milik Sakura. Adegan berpindah ke sekolah. Sakura bertanya mengapa mereka membahas tentang ketua kelas di dalam pesannya. Padahal hal tersebut bisa dilakukan di sekolah. Suo menjawab bahwa hal tersebut akan lebih praktis jika dibahas dalam pesan. Tak lama setelah itu, datanglah perwakilan dari kelas 2. Dia meminta agar kelas 1 segera menentukan ketua kelasnya. Tugas ketua kelas adalah menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di kelasnya. Ketua kelas juga bertindak sebagai penanggung jawab kelas. Setelah selesai mendengarkan penjelasan, tiba-tiba Suo langsung mengangkat tangannya. Sakura tidak menyangka bahwa Suo akan mengajukan diri sebagai ketua kelas. Namun ternyata, Suo malah menunjuk Sakura sebagai ketua kelas. Kemudian dengan dilanjutkan dengan Sugiura, Kiryu, dan Nirei yang setuju dengan pendapat Suo. Teman-teman yang lain juga sependapat dengan Suo. Karena bagaimanapun juga Sakura sudah menjadi bagian dari SMA Furin. Suo menawarkan diri sebagai wakil ketua jika Sakura bersedia menjadi ketua kelas. Suo juga menunjuk Nirei sebagai wakil ketua. Karena Sakura masih ragu. Tiba-tiba salah satu perwakilan dari kelas 2 langsung berteriak dan memutuskan bahwa Sakura lah yang akan menjadi ketua kelas. Sakura mengeluh kepada salah satu perwakilan kelas 2, karena dia seenaknya memutuskan. Sakura tidak tahu bahwa orang yang barusan memutuskan ketua kelas 1 adalah ketua kelas 2. Orang tersebut bernama Kajiren, sedangkan orang yang memberikan pengumuman adalah Enomoto, dan satu orang lagi adalah Kusumi. Setelah pemilihan ketua kelas selesai, siswa kelas 1 diminta untuk berpatroli di kota. Mereka akan didampingi oleh anak-anak kelas 2. Adegan kemudian berpindah. Saat Sakura dan teman-temannya sedang berpatroli, tiba-tiba ada seorang nenek yang menghampiri Kaji. Dia meminta Kaji untuk mencari Lisa karena dia telah menghilang dan belum kembali. Bukannya berbicara dengan benar, Kaji malah sedikit menegur nenek tersebut. Namun walaupun begitu, Kaji akan tetap melakukan sesuatu agar bisa menemukan Lisa. Dia menanyakan bagaimana ciri-cirinya. Dan karena ada kemungkinan bahwa Lisa telah pulang, dia meminta nenek tersebut untuk pulang terlebih dahulu. Setelah itu, Kaji memerintahkan Kusumi untuk mengurusnya. Kusumi yang diberikan tugas oleh Kaji langsung mengirimkan informasi ke teman-temannya yang lain. Tak lupa Suo juga melakukan hal yang sama. Dia menyuruh teman-temannya untuk mencari Lisa dengan mengatasnamakan perintah dari Sakura. Saat mereka semua akan melakukan pencarian, tiba-tiba kepala Sakura tertabrak oleh seekor kucing yang mengenakan pita berwarna merah muda. Melihat hal tersebut, Enomoto berkata bahwa kucing tersebutlah yang bernama Lisa dan merupakan target yang mereka cari. Mereka semua berlari untuk menangkap kucing tersebut.
Saat kucing tersebut melompat ke sebuah sungai tiba-tiba, Kaji Ren melompat dan berhasil menangkap kucing tersebut. Mereka mengantarkan Lisa ke rumah nenek. Saat di sana Sakura bertanya kepada Kaji tentang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Kaji menjawab bahwa dia tidak ingin melakukan apapun. Bahkan dia menjadi ketua kelas pun karena ditunjuk oleh orang lain. Sakura menjawab, kalau begitu, bukankah tidak ada gunanya dia menjadi ketua kelas? Mendengar hal tersebut Kaji langsung terlihat marah. Namun dia bisa mengontrol emosinya. Kaji berkata bahwa dirinya bukanlah orang seperti Enomoto yang dapat mengumpulkan orang. Atau orang seperti Kusumi yang bisa berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, Kaji selalu mengandalkan mereka berdua dalam menjalankan tugasnya. Adegan berpindah ke dalam kafe Kotoha. Kotoha bertanya kepada Sakura tentang pemilihan ketua kelas. Sakura terkejut mendengarkan pertanyaan itu. Melihat ekspresi Sakura, Kotoha menebak apakah Sakura yang menjadi ketua kelasnya. Sakura bercerita kepada Kotoha bahwa dirinya masih belum mengerti dengan apa yang harus dia lakukan sebagai ketua kelas. Di sini Kotoha menyarankan untuk mengingat nama-nama anggota kelasnya sebagai langkah pertama Sakura sebagai ketua kelas. Adegan berpindah ke dalam kelas. Sakura langsung meminta Nirei untuk memberitahu nama-nama orang-orang yang ada di sana. Saat Nirei melihat ke arah Anzai, dia melihat bahwa sepertinya Anzai terluka. Namun dia belum mendapatkan informasi apapun mengenai luka yang dimiliki oleh Anzai. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Umemiya memerintahkan setiap ketua kelas dan wakilnya untuk berkumpul di atap. Saat mereka sampai ke atap sekolah, mereka bertiga dipanggil oleh Enomoto. Sakura bertanya untuk apa mereka semua pergi ke atap. Enomoto menjawab bahwa ini adalah momen untuk saling mengenal dan mengetahui perwakilan masing-masing kelas. Nirei bertanya kepada Suo, apakah dia mengenal mereka semua. Suo menjawab bahwa dia pernah mengobrol dengan beberapa orang yang ada di sana. Sakura mengeluh karena dia juga harus bisa mengenal orang-orang yang ada di sana. Namun Nirei menjawab bahwa hal itu tidak perlu. Karena Nirei akan memberitahukannya kepada Sakura. Nirei telah menghafal nama-nama dan wajah orang-orang yang ada di SMA Furin. Suo berkata, kalau begitu mungkin dirinya akan menjadi seorang negosiator. Karena dirinya pandai dalam meyakinkan orang lain dan dalam menggali informasi. Sakura yang melihat kedua wakilnya termenung. Karena mereka berdua melakukan apa yang mereka bisa dengan maksimal. Sakura pun akhirnya menyerahkan hal semacam itu kepada wakilnya. Tak lama setelah itu, Umemiya dan beberapa orang datang menghampiri para perwakilan kelas. Sakura yang tidak mengetahui siapa sajakah orang-orang yang bersama Umemiya berkata bahwa sebenarnya ada seberapa banyak perwakilan kelas. Nirei yang mendengarkan pertanyaan Sakura menjawab bahwa orang-orang tersebut bukanlah perwakilan kelas. Namun, mereka merupakan 4 kaisar Bofurin dan masing-masing wakilnya. Nirei menjelaskan bahwa pertemuan kali ini tidak hanya dihadiri oleh ketua kelas, namun dihadiri juga oleh keempat kaisar Bofurin. Keempat kaisar tersebut diantaranya adalah Tsubakino, ketua dari Jikoku, Mizuki, ketua dari Komoku, Momose, ketua dari Zojo, dan yang terakhir adalah Hiragi, ketua dari Tamon. Mereka semua sengaja dikumpulkan oleh Umemiya agar bisa saling mengenal satu sama lain. Umemiya berpesan kepada para ketua kelas bahwa mulai sekarang mereka semua harus mulai memperhatikan rekan sekelasnya, saling membantu menyelesaikan masalah, dan membantu mengamankan kota, karena merekalah harapan untuk menggerakkan Bofurin ke depannya. Adegan berpindah kepada Sakura dan teman-temannya. Di sana Suge berkata kepada Nirei bagaimana kalau mereka semua datang ke Muscle Power. Sakura, Suo dan Kiryu langsung kompak berkata bahwa mereka tidak akan ikut. Tak lama setelah itu, ada 3 orang yang mengenakan jaket sedang berjalan di kota. Sakura yang melihat tingkah aneh ketiga orang tersebut langsung bertanya, apa yang sedang mereka cari. Salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka sedang mencari seorang siswa Furin. Namun orang tersebut tidak berada di antara Sakura dan yang lainnya saat ini. Saat mereka pergi, Suo dan Nirei mengenali jaket yang mereka gunakan. Suo berkata bahwa jaket yang mereka gunakan adalah milik anggota Kill. Sakura bertanya siapakah mereka. Suo menjawab bahwa dirinya juga tidak mendapatkan banyak informasi mengenai geng tersebut. Namun seperti yang mereka lihat, mereka merupakan geng dengan rumor yang jelek. Tak lama setelah itu, salah seorang pemilik kafe berteriak. Sontak saja mereka langsung berlari ke arah pemilik kafe tersebut. Ternyata dia menemukan salah seorang siswa Furin yang sedang pingsan. Nirei mengenai orang tersebut. Dia bernama Anzai. Setelah sadar Anzai menjelaskan bahwa dirinya dikejar seekor anjing seukuran beruang. Tentu saja teman-temannya tidak mempercayai cerita tersebut. Saat Anzai akan pergi dari kafe tersebut, Suo bertanya apakah dia memiliki masalah dengan Kill. Mendengar pertanyaan tersebut, Anzai langsung gugup.
Namun dia tetap memutuskan untuk pergi dan tidak menceritakan apapun kepada mereka. Suge bertanya kepada Suo, mengapa dia yakin bahwa Anzai memiliki permasalahan dengan Kill. Suo menjelaskan bahwa dirinya tidak yakin 100%, namun dilihat dari waktu kejadian dan reaksi Anzai, Suo dapat menyimpulkan permasalahan tersebut. Nirei bertanya kepada Sakura mengenai apa yang harus dilakukan. Karena jika apa yang dikatakan Suo itu benar, berarti mereka semua harus melakukan sesuatu untuk Anzai. Namun Sakura justru membiarkan hal tersebut, karena pada dasarnya Anzai juga tidak mau bercerita kepada mereka. Sakura menambahkan mungkin Anzai juga memiliki perhitungannya sendiri. Nirei berkata bukankah Anzai itu teman sekelasnya, dan bukankah jika memiliki kekuatan, Sakura juga ingin membantunya. Sakura tidak berkata apa-apa mendengar pernyataan dari Nirei. Dia malah memutuskan untuk pulang. Kiryu berkata bahwa Sakura merupakan orang yang susah berkata jujur dan tidak terbuka dengan apa yang dia inginkan. Suo yang mendengarnya langsung setuju dengan pendapat Kiryu. Adegan berpindah kepada Anzai yang sedang bersama seorang wanita di sebuah taman bermain. Wanita tersebut bernama Suchiya, dia merupakan teman masa kecil Anzai. Suchiya bertanya apakah luka-luka yang dimiliki Anzai itu perbuatan dari Kill. Kemudian dia juga bertanya mengenai Nagato. Namun Anzai masih belum bisa membawa Nagato ke sana. Suchiya menyarankan untuk meminta bantuan Bofurin. Namun Anzai menolak karena itu merupakan masalah pribadinya. Saat Anzai hendak pergi dia berkata bahwa serahkan saja urusan Nagato kepadanya. Tak lama setelah Anzai meninggalkan tempat itu, ternyata Sakura sudah berada di sana. Dia meminta Suchiya menceritakan detail ceritanya kepada Sakura. Suchiya yang baru melihat Sakura bertanya siapakah dirinya. Sakura menjawab bahwa dirinya merupakan teman sekelas dari Anzai. Setelah melihat pin di baju Sakura, Suchiya pun akhirnya menceritakan semuanya. Dia berkata bahwa dirinya dan Anzai merupakan teman masa kecil. Kemudian datanglah Nagato di kehidupan mereka. Nagato adalah orang baik, berbeda dengan Anzai dan Suchiya. Namun saat mereka memasuki masa SMA, mereka semua memilih sekolah yang berbeda satu sama lain. Pada suatu hari, Suchiya kebetulan bertemu dengan Anzai di taman tersebut. Dia melihat Anzai yang memiliki luka di pipinya. Anzai menceritakan dari mana dia mendapatkan luka tersebut. Anzai mendapatkan luka tersebut karena menghentikan pencurian di kota. Dan yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang anak yang mengenakan jaket dari geng Kill. Saat Anzai membuka penutup jaket tersebut dia langsung kaget. Karena dia adalah Nagato, teman masa kecilnya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Setelah mendengarkan pokok permasalahannya Sakura mengerti. Mengapa Anzai tidak mau meminta bantuan Bofurin ataupun teman sekelasnya? Karena dia merasa bahwa ini merupakan tanggung jawabnya. Sakura berkata bahwa dirinya akan menyeret orang yang bernama Nagato ke depan Suchiya. Sakura berkata bahwa serahkan saja masalah ini kepadanya. Pada keesokan harinya Anzai menceritakan kebohongan mengenai lukanya kepada teman-teman di kelasnya. Tentu saja mereka tidak percaya dan malah berkata siapakah orang yang telah menghajarnya dengan menggunakan nada bercanda. Tak lama setelah itu ada seorang siswa kelas 1-4 yang memberikan sebuah surat kepada Anzai. Dia berkata bahwa dirinya mendapatkan surat tersebut dari seseorang yang tidak dia kenali karena mengenakan tudung di kepalanya, namun sepertinya dia bukan orang baik. Saat Anzai membuka surat tersebut ternyata isinya adalah sebuah foto. Anzai langsung berlari keluar kelas. Sakura yang melihat hal tersebut langsung berlari mengejar Anzai. Saat dia berhasil mengejar, Sakura langsung merebut surat yang ada di tangan Anzai. Saat dia melihat isinya ternyata foto Nagato yang sudah babak belur. Sakura meminta Anzai untuk menceritakan detail permasalahannya. Dia pun menceritakan semuanya kepada Sakura. Dan isi ceritanya sama seperti apa yang telah Suchiya ceritakan sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Sakura menyuruh Anzai untuk bergegas, tentu saja Sakura akan ikut. Anzai berkata bahwa ini merupakan masalah pribadinya, dan tidak ada hubungannya dengan Bofurin. Sakura menjawab bahwa dia melakukan hal tersebut karena dia sudah berjanji kepada Suchiya untuk menyeret Nagato. Dia juga tidak berniat membawa nama Furin, karena ini murni keinginannya sendiri. Namun tanpa mereka sadari ternyata sedari tadi perbicaraan mereka berdua telah didengarkan oleh teman-temannya yang lain. Dan mereka semua berniat untuk membantu menyelesaikan masalah Anzai. Saat mereka keluar dari kelas, Kusumi dan Enomoto melihat mereka dan bertanya mau kemana mereka semua. Dan kita pun diperlihatkan gambaran menarik dari pasukan kelas 1 divisi Bishamonten yang dipimpin oleh Sakura Haruka sebagai penutup dari anime Windbreaker Season 1. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita siswa SMA Furin terkuat pada video kali ini. Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.